Selamat sore Amadeina semua. Baju gagal. Orang kadang-kadang sindir-sindir bilang terlalu muda apa segala macam, tapi nanti sebentar kita akan cerita sedikit tentang kasih Tuhan dari awal, pertengahan sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Allah, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak John. Ya, Bapak Mama dong semua. Kadang orang menilai pengalaman itu dari sisi usia. Semakin tua, semakin berpengalaman. Tapi itu dulu Bapak Mama dong semua. Hari ini banyak orang-orang muda yang menunjukkan prestasi luar biasa dan membuktikan bahwa usia itu hanya angka, tetapi pengalaman itu hal yang luar biasa yang di awal mereka sudah bisa dapat. Ya. Dan itu juga dibuktikan oleh Kakak Serena, yang walaupun orang bilang dia bocil, dia masih anak-anak, dia terlalu muda, sudah punya pengalaman, tapi sebenarnya banyak orang sudah tahu bahwa Kakak Serena ini suatu sosok pribadi yang punya pengalaman, terutama kalau mau dibilang pernah kerja di kantor staf kepresidenan. Nah, ini berhubungan dengan orang-orang penting. Ya, Kakak Serena juga sekarang ini sementara menyelesaikan studi di Inggris di Universitas Birmingham. Itu semau belok kiri. Apa ya? Hanya 6 bulan bersama. Ya. Dan yang terbarunya, Kakak Serena ini walaupun masih muda, tapi punya jaringan bisnis, jaringan sosial politik yang begitu kuat. Nah, salah satunya kemarin karena dengar-dengar banyak orang mengeluh tiket pesawat mahal, toh, mau ke antar pulau dalam NTT, setiket bisa nah, itu harga. Nah, kegundahan itu yang Kakak Serena akhirnya menjawab dengan melobi pada pimpinan dari PT Dharma Lautan Utama, sehingga PT Dharma Lautan Utama kasih 2 kapal untuk orang di Kupang sini supaya bisa naik kapal dengan murah. Yaitu yang pertama PT kapal Dharma Kartika tujuan Kupang Sumba, dan yang kedua kapal Dharma Rucitra 8 itu Kupang Ende Labuan Bajo. Nah, itu kapal yang mewah tapi harganya sangat murah. Nah, itu kalau Sone punya pengalaman, Sone punya relasi yang luas, Sone mungkin bisa bujuk orang di pusat sana untuk kasih hadiah bagi Kotong di Kupang sini. Betul tidak? Betul. Ya, dan Kakak Serena walaupun masih muda membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Dan yang paling heboh dan paling bikin penasaran adalah ternyata Kakak Serena masih jomblo. Tadi Ustaz yang bilang ada yang punya anak laki-laki atau semua. Rahasia. Nah, tapi ini semua kasih tahu di luar. Nah, betul sampai perlu lama-lama lagi, langsung saja potong sambut. Kasih tepuk tangan yang meriah. Wali kota yang paling cantik, Kakak Serena Prancis. Semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mau menyapa Dr. Kris. Dr. Kris ini calon wali kota yang paling ganteng. Betul nggak soalnya? Mama dong semua langsung semangat nih. Awas bapak-bapak marah. Jadi ada juga Bapak Jared. Aduh, Bapak Jared gimana?
Bapak Jore, terima kasih juga sudah terima kami di sini. Lalu ada Bapak John Adu, Bapak John. Iya, oh di sebelah. Jadi ada juga Amadudu. Oh, iya. Terima kasih Amadudu sudah jadi koordinator. Dan juga yang paling spesial Bapak Mama yang sore hari ini sudah menyempatkan waktu untuk ketemu Dr. Chris dan juga saya Serena. Orang bilang tak kenal maka saya. Jadi izinkan saya perkenalkan diri ya Bapak Mama. Jadi nama saya Serena Kosgrova Prancis. Bapak Mama bisa panggil saya Kakak Rena boleh, Nona Rena boleh, Ade Rena boleh, tapi jangan panggil ibu. Ya, tadi Om James suka tahu, ini belum berkeluarga, baru 25 tahun juga Bapak Mama. Ya. Dokter Chris buka kartu ya. Ada stok. Ya. Jadi Bapak Mama banyak yang tanya, Kakak Serena nih lahir dan besar di mana? Orang mana? Asli mana? Ya, saya lahir dan besar di Kota Kupang. Terus SD, TK itu di SD Kosana di Bukit Agape, satu kelas dengan Bapak John Puana. Ada yang kenal Kak Anco kok? Itu satu kelas dengan saya. Nah terus SMP, SMA saya lulus di SMA Negeri 3 Kota Kupang. Nah, terus Bapak Mama tadi Om James juga sudah sampaikan, saat ini saya sedang menunggu wisuda di bulan September. Bapak Mama titip doa semoga prosesnya lancar-lancar wisuda S2. Terus saya kemarin usia 25 tahun itu ulang tahun. Biasa kalau orang ulang tahun orang yang dapat hadiah toh Bapak Mama. Tapi puji Tuhan kemarin saya dapat satu berkat lagi untuk Kota Kupang untuk hadirkan kapal Dharma Citra 8. Jadi kapal itu rute Kupang, Ende, Labuan Bajo, Surabaya. Di sini ada Bapak Mam yang orang Flores kok. Ada Bapak di situ. Biasa kalau mau pulang ke Flores itu tiket pesawat mahal sekali. 1,6 juta tanpa bagasi. Betul kok Bapak? Betul. Tapi dengan hadirnya ini, kapal ini Bapak Mama bisa kembali ke Flores, bisa jalan-jalan, anak-anak muda bisa liburan ke sana dengan mulai 200.000 saja. Dan itu sudah dapat makan, sudah dapat fasilitas yang mewah. Nah ini juga berpengaruh ke kita punya UMKM, kita punya pariwisata. Kalau orang banyak yang datang ke Kota Kupang, pasti semakin banyak kita punya restoran-restoran, warung-warung, orang datang makan. Betul kesuai ya Bapak Mama? Jadi Bapak Mama, saya berasal dari Partai Gerindra. Kemarin saya punya ketua umum Bapak Prabowo Subianto sudah dilantik jadi Presiden Indonesia. Dr. Chris berasal dari Partai PSI. Nah, Pak Jokowi juga punya hubungan langsung dengan Partai PSI, Bapak Mama. Jadi kami berdua kalau dipercayakan untuk memimpin Kota Kupang 5 tahun ke depan, kami punya koneksi di pusat, yaitu dengan Bapak Prabowo Subianto, Bapak Jokowi, dan juga kita punya koneksi-koneksi, ya, Pak Gibran, Wakil Presiden, anak dari Bapak Jokowi. Ya, jadi Bapak Mama, sekali lagi kami memohon doa dan dukungan dari Bapak Mama semua. Betul, anak muda ini punya ide-ide kreatif dan juga punya inovasi yang lebih cepat untuk membangun Kota Kupang, tetapi orang tua juga perlu dalam menuntun anak muda. Ya, jadi dari saya itu saja, Dr. Chris juga akan sampaikan beberapa hal. Terima kasih, selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Angin ribut ya. Karena memang karakternya memang orangnya santun, rendah hati, Kakak Serena. Memang kok nyaman kalau untuk bercerita dari Kakak Serena. Terus ada yang bilang begini, kotong orang Kupang tuh soalnya butuh kapal. Kotong butuh tuh jalan yang bagus, apa segala macam jalan lubang-lubang masih banyak di Kota Kupang. Itu tugas wali kota, bukan tugas calon. Betul tidak? Nah, nanti kalau sudah terpilih dari wali kota dan wakil wali kota, baru urus itu jalan. Kalau sekarang sudah bisa intervensi itu yang menjadi tugas pemerintah. Ya. Tapi khusus kapal tadi itu karena punya relasi sosial, relasi politik dengan pemilik kapal itu, makanya Kakak Serena memanfaatkan itu untuk melobi.
Ini speaker bukan terlalu dengar, Kak Serena ngomong sampai Sampai dia tidur karena terlalu syadu. Nyaman. ya. Jadi Bapak Mama dong semua. Kita lanjut ya. Cek di dinding. Oke, Bapak Mama semua ya. Jadi ada satu ungkapan bilang begini. Kerendahan hati akan melahirkan kemurahan hati. Kemurahan hati melahirkan kasih sayang. Pertemuan hari ini, Bapak Mama semua, adalah wujud dari kasih sayang Pak Dokter untuk Bapak Mama semua warga NBD di sini. Ya, melalui bentuknya adalah pengobatan gratis, pemeriksaan dan juga nanti ada bagi-bagi kacamata baca. Ya. Dan kegiatan yang seperti ini bukan baru dilakukan Pak Dokter ini pada saat mau maju wali kota, sonde Bapak Mama. Tapi rutinitas ini sudah dilakukan kurang lebih 8 tahun Bapak Mama semua. Ya. 8 tahun. Itu menunjukkan apa Bapak Mama? Ada suatu sisi kasih sayang yang ingin beliau bagikan kepada semua orang di Kota Kupang. Dan sepak terjang itu juga ternyata dipantau oleh Bapak Jokowi waktu masih memerintah kemarin. Sehingga pada akhirnya Bapak Jokowi meminta langsung kepada Dr. Christian Widodo untuk maju sebagai calon wali kota Kupang 2024, Bapak Mama semua. Ya. Dan itu juga dibuktikan Bapak Mama, kemarin waktu Pak Jokowi datang ke Kupang, di sela-sela kunjungan beliau untuk meresmikan beberapa pembangunan di kota Kupang, beliau sempatkan diri juga bertemu dengan Dr. Christian Widodo sebagai bagian dari simbolis dukungan terhadap Dr. Christian Widodo sambil menitipkan pesan, ya, Pak Dokter, tolong tingkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang, tolong benahi sistem pendidikan, benahi sistem kesehatan, dan jangan lupa benahi infrastruktur di Kota Kupang. Artinya ketika Jokowi menitipkan pesan ini, ada rasa percaya yang begitu besar bahwa Christian Widodo dan Serena Francis adalah calon pemimpin yang terbaik untuk Kota Kupang 5 tahun ke depan. Dan kalau Jokowi percaya dengan Dr. Christian dan Kakak Serena, saya yakin dan percaya kalau kita semua hari ini juga sangat menghormati Bapak Jokowi, tentunya juga percaya bahwa dukungan Jokowi tidak salah. Setuju Bapak Mama semua? Oke, kalau begitu saya undang kita semua, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Langsung saja Dr. Christian Widodo.